Di penghujung tahun biasanya ini paling tepat untuk kita merefleksikan apa yang sudah kita lakukan sepanjang tahun 2025 dan waktu juga yang paling tepat untuk memproyeksikan kira-kira di tahun depan 2026 kita mau ngapain. Salah satu landasan yang juga fundamental adalah terkait dengan aspek ekonomi, saudara, karena ini menyangkut dalam tanda kutip perut dan juga kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk itu, saya sudah bersama dengan Menteri Bidang Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Erlangga Hartarto yang saat ini sudah bersama dengan saya. Pak Erlangga, apa kabar Pak Erlangga? Baik, terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya sebenarnya tadi ketika Pak Erlangga speech begitu, saya udah ada sederet pertanyaan. Sederet pertanyaan. Ya. Dan pertama saya mau follow up soal menarik ketika Indonesia akan renegosiasi dengan Amerika. Kapan, kenapa, targetnya apa Pak? Pertama, bukan renegosiasi, tetapi proses negosiasi ini kan terus berjalan. Lanjutan berarti ya? Nah, kita tinggal menentukan kapan sebetulnya kita ingin menandatanganan perjanjian tersebut. Jadi itu akan dikonfirmasikan dan selanjutnya target-target itulah yang akan dikejar. Dan kedua, Amerika sendiri sudah menjanjikan beberapa komoditas yang tidak bisa tumbuh di Amerika, seperti kelapa sawit, kopi, kakao, rubber itu dinolkan dan sudah ada eksekutif ordernya. Oh, oke. Itu kira-kira akan diproyeksikan di awal tahun, triwulan? Itu sudah eksekutif order, berarti sudah berlaku. Oh, sudah berlaku? Sudah berlaku. Oke, baik. Targetnya kira-kira, kan kalau kita terakhir dialog di atas ya Pak ya, 19% yang didapatkan Indonesia. Kira-kira akan mau diturunkan lagi? Kalau 19% itu sudah selesai. Oh, sudah tinggal finish di situ ya? Apanya yang 19, apa yang bukan 19, kapannya, dan komersialnya seperti apa. Oke. Nah, salah satu juga yang dikejar oleh pemerintah ini kan termasuk salah satunya pertumbuhan ekonomi, Pak. Ya. Kalau kita beredar pertumbuhan ekonomi itu salah satunya adalah daya beli masyarakat. Ya. Nah, bagaimana pemerintah ini menjaga daya beli masyarakat itu sumbernya dari mana? Kemudian ada upaya apa dari pemerintah untuk menjaga daya beli ini? Ya, jadi daya beli ini sudah meningkat di bulan Oktober kemarin. Seperti indeks keyakinan konsumen itu di 121, jadi sudah jauh di atas 100. Kemudian kalau mau pakai Mandiri Spending Index juga udah di 312. Jadi daya beli sebetulnya sudah naik. Kita lihat juga dari penjualan motor naik 8,4%. Karena itu yang paling bawah kan. Kemudian penjualan EV juga naik 18%. Jadi udah mulai ada awareness mengenai green car dan kebetulan mobil-mobil ini juga harganya relatif bersaing di angka 300-an juta. Nah itu dulu kategori itu adalah LCEV, jadi LCGC, low cost green car. Oke. Ya. Apa yang bisa mendongkrak daya beli masyarakat kalau analisis dari Pak Erlangga? Ya pasti daya beli kan tergantung kemampuan spending. Tentu kita dorong agar ekonomi tumbuh, lapangan kerja bagus, kemudian pembayaran payment-nya juga bagus. Saya coba mengaitkan sebetulnya Pak Erlangga, Oktober 2025 itu kan setelah ada kebijakan dari Menteri Keuangan ya untuk menggelontorkan ratusan triliun ke Bank Himbara. Apakah ini 200 jadi triliun. 200 triliun? Nah, 200 triliun itu efeknya tahun depan karena ini kan membutuhkan waktu. Namanya transmisinya untuk kegiatan kredit dan yang lain. Demikian pula BI menurunkan tingkat suku bunga ke 125 basis point juga kan menjalarnya tahun depan. Oke. Ada 200 triliun kemudian kalau tidak salah terbaru ada 76 triliun yang kemudian ditambahkan di situ. Nanti lama-lama akan ada tambah lagi atau melihat kita pergerakan bicara dulu? sampai Desember kita gelontorkan dengan target pertumbuhan di kuartal keempat itu bisa range-nya 5,4 sampai 5,6. Plus kita juga punya program belanja yang digelontorkan lebih dari 110 triliun. Kita bicara daya beli, kita bicara kredit begitu. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kredit ini bisa terbayar kan begitu kan. Artinya source income-nya juga harus dijaga. Bagaimana Pak Erlangga melihat? Kalau kita bicara kredit usaha rakyat yang kita gelontorkan sekarang sudah 280 triliun itu NPL-nya rendah. Oh, oke. Jadi relatif masyarakat sudah paham apa yang harus dilakukan.
Oke. Ada juga kemarin yang kami juga tangkap di media sosial adalah terkait dengan kesejahteraan mereka. Salah satunya ada terkait dengan ketersediaan lapangan kerja, Pak. Kalau kita melihat angka pengangguran yang terbaru rilisnya ada di angka 4,85% begitu ya untuk tingkat pengangguran terbuka. Ini bagaimana solusi di tahun 2026? Pertama dengan investasi sampai dengan bulan September yang mencapai mendekati 1.400 triliun, itu menciptakan 1,9 juta lapangan kerja. 1,9 juta lapangan kerja, oke. Kemudian dengan program magang yang dilakukan pemerintah, kita menangkap 10% dari lulusan fresh graduate. Satu tahun kan sekitar 1,4 juta lulusan sarjana. Nah ini 10% kita tangkap untuk program magang. Nah program magang ini program 6 bulan kerja di perusahaan, harapannya mereka bisa menjembatani gap antara perguruan tinggi, lulusan akademis dengan apa yang diminta lapangan kerja. Nah dengan 6 bulan mereka magang, harapannya mereka bisa melanjutkan atau mereka bisa berkarir secara lebih baik. Kendalanya apa sih Pak untuk penciptaan lapangan kerja itu sendiri kan? Penciptaan lapangan kerja dilakukan melalui namanya investasi. Karena investasi itu kan selalu menciptakan lapangan kerja. Betul. Makanya ease of doing business itu dilakukan. Perizinan diperbaiki dengan online single submission. PP 28 harapannya bulan Desember ini seluruh regulasi KL bisa menyesuaikan, maka investasi ini yang akan digenjot ke depan. Bagaimana ekonomi di daerah dan juga di perkotaan ini bisa merata begitu Pak? Bagaimana menangkap dari harapan ini? Pertama pertumbuhan daerah dan Jawa sekarang sudah relatif berimbang, terutama dengan hilirisasi. Bahkan terjadi anomali. Pertumbuhan di Maluku Utara itu double digit, hampir 30%. Ya, jadi artinya dikotomi antara Jawa dan non-Jawa ini sebetulnya sudah terhapuskan. Dan kedua, kalau kita lihat sektor retail di luar, katakanlah di luar ibu kota, itu tumbuh lebih tinggi daripada di Jabodetabek. Karena satu hal mereka akan di sana memperluas jaringan dan di Jabodetabek terjadi transfer dari offline menjadi online. Jadi ini secara natural ada pergeseran. Oke, sebenarnya tadi menyambung dari yang Pak Erlangga katakan terkait dengan Amerika ya, terkait dengan sawit dan sebagainya. Saya mencoba korelasikan dengan kondisi di dalam negeri kita, Pak. Bagaimana menjaga ekonomi ini meningkat, tetapi ekonomi ini juga bisa friendly dengan lingkungan, tidak mengorbankan lingkungan begitu Pak? Ya tentu bagian dari kebijakan itu kan selalu berbasis kepada kawasan. Kalau berbasis kawasan berarti aspek lingkungannya sudah relatif terjaga. Nah tentu dampak yang kemarin di Sumatera itu kan mengagetkan kita semua. Bahwa ternyata typhoon bisa masuk ataupun cyclone bisa masuk ke negara tropikal seperti kita. Biasanya kan subtropis. Dan ini harus menjadi pembelajaran juga karena ini ternyata perlu dimitigasi secara baik ke depan. Dan ini dampak daripada yang real ya, climate change, perubahan iklim. Nah, menyambung soal Sumatera Pak, ini kan ya memang kita untuk jangka pendeknya lagi menangani soal korban ya, tapi jangka panjangnya long termnya adalah kita melihat di situ ada 50 kabupaten kota terdampak. Bagaimana nanti kemudian Kemenko Bidang Perekonomian ini bisa bergerak di situ untuk turut membantu pemulihan ekonomi? Ya pertama ini kan pemulihan itu bicaranya infrastruktur. Nah tentu itu infrastruktur yang harus dipulihkan. Dan tahap sekarang tanggap darurat dan tanggap darurat ini tentu menangani korban dan tentu untuk menangani korban kemarin kami ke Halim untuk ikut berpartisipasi. Kemarin terkirim 120 ton, kemarin ditambahkan lagi yang kami koordinasikan sekitar 40 ton, tetapi masih butuh bantuan. Jadi kita mengharap masyarakat, berbagai organisasi untuk terus membantu saudara-saudara kita yang di Sumatera. Terakhir Pak, insentif untuk mobil nasional, bagaimana Pak Erlangga? Ya pertama tadi saya sudah sampaikan, mobil listrik kan diberikan insentif untuk membangun pabrik. Betul. Ya, jadi kemarin mereka berjualan, PPN-nya ditanggung, PM-nya ditanggung pemerintah. Yang hybrid 50%. Tetapi sekarang semuanya sudah membangun pabrik.
Jadi berarti pindah dari CBU menjadi CKD. CKD itu biaya masuknya lebih rendah. Makanya dengan adanya mereka sudah dibuat di Indonesia dalam bentuk CKD, harganya tuh turun jauh. Nah sekarang dana yang kemarin kita siapkan dalam 2 tahun itu pemerintah gelontorkan 7 triliun. Nah sekarang ini disiapkan untuk menunjang program mobil nasional yang didorong oleh Pak Presiden. Oke, baik. Ya, Terima kasih terima Pak Erlangga Hartarto, Menko Bidang Perekonomian sudah berdiskusi di kesempatan kali ini.